KPU Kabupaten Fafak menggelar debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Fafak putaran kedua pemilihan tahun 2024 yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Fafak, Papua Barat. Masa pendukung kedua pasangan calon yang memenuhi Aula Politeknik Negeri Fafak dengan semangat tinggi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang didukungnya. Meski demikian, suasana di dalam Aula Politeknik Negeri Fafak tetap kondusif. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fafak nomor urut 1, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom, serta pasangan calon nomor urut 2, Sama Undahlan dan Donatus Nimbit Kendik, tampil dengan baik. Usai debat, kedua pasangan calon menggelar konferensi pers terkait program unggulan yang sempat menjadi pembahasan dalam debat. Terkait dengan apa yang kita sudah tadi debat, terkait dengan program strategis kita Aladin, memang orang mungkin baru dengar kalimat ini. Tetapi sesungguhnya kalimat ini dari dulu kita sudah lakukan. Itu adalah program bedah rumah. Yang beda rumah yang kita maksud dengan Aladin ini, kita hanya rubah nama. Yang tadi saya jelaskan di dalam debat tadi itu adalah atap. A itu atap, La lantai. La itu lantai, Din itu dinding. Din itu dinding. Karena apa kita lakukan program itu, dan kita sudah masukkan ke dalam 32 program strategis santun, itu karena hampir kebanyakan kita punya warga masyarakat, itu mereka sudah membangun rumah. Tapi rumah itu belum selesai. Artinya yang kita lihat belum selesai itu adalah sudah kasih berdiri tapi belum tutup atapnya. Sudah kasih berdiri, sudah tutup atapnya, tetapi dindingnya masih kasar. Sehingga kita harus mesti buat sehingga dia bersih. Kemudian lantainya juga sudah dibangun rumah, dikasih berdiri, tapi rumah ada yang cuma cor kasar, ada juga masih kosong. Sehingga itu kita berusaha untuk program ini masuk, sehingga lantainya juga bisa kami bantu, sehingga rumah itu jadi sempurna. Kemudian dinding, seperti saya sampaikan tadi, dinding ini perlu kita harus mesti bantu karena mereka baru pakai untuk kasar. Untuk kita harus mesti lakukan pelesteran, sehingga rumah itu jadi sempurna dan bisa diikuti. Seperti itu. Itu yang kami maksudkan dengan Aladin. Sehingga tadi dari teman-teman kita dari pasangan nomor 1 sempat mereka lihat istilah yang seperti itu, mereka butuh penjelasan, dan tadi saya dan juga Bapak Samaun sebagai pasangan nomor 2 kami boleh menjelaskan itu dengan baik dan jelas sekali. Itu yang saya mau sampaikan kepada para wartawan. Terima kasih, selamat malam. Kalau untuk keagamaan itu pastilah terkait dengan bantuan keagamaan ini pasti itu pasti diutamakan ya. Kita ini pemerintah, kemudian masyarakat dan lembaga keagamaan itu pasti akan menjadi prioritas ya. Kita akan lihat, tapi akan dibagi sesuai dengan porsinya, seperti begitu. Terima kasih. Harapan kami adalah untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat di Fafak. Itu aja, tidak ada harapan lain. Perubahan, artinya harapan adalah Fafak ini harus berubah sesuai dengan tagline kami, perubahan. Terima kasih. Baik, yang pertama mungkin sebelum kami menjelaskan secara teknis bahwa dalam debat kedua ini kami merasa puas sekali pasangan calon Tayo, karena itu pertanyaan yang disampaikan itu sudah selalu menjadi keseharian dalam tugas-tugas kami sebagai bupati dan wakil bupati, dan juga pengalaman kami semasa ada di birokrasi, sehingga berkaitan dengan bicara tentang pembangunan berkelanjutan, pelayanan masyarakat, terus kemudian juga bicara tentang kaitan dengan dukungan daya dukung terhadap ekonomi di sektor kelautan, terus sumber daya manusia, ini sudah kami jawab sesuai dengan apa yang kami kerjakan sebagai tugas-tugas kami di pemerintahan. Selanjutnya juga berkaitan dengan ada beberapa program strategis kami, ada 13 program yang kemudian akan menjadi sasaran kami dalam waktu 5 tahun ke depan. Kaitan dengan salah satu programnya adalah stimulan terhadap kelurahan, juga kepada teman-teman di tingkat RT. Nah, untuk kelurahan itu kami dorong setiap kelurahan itu mendapatkan 200 juta.
lagi kemudian harus datang ke Pemda, tetapi bisa nanti disentuh langsung oleh pihak kelurahan. Itu intervensinya kami memang presentasinya 70-30 karena itu berkaitan dengan perbuatan ekonomi. Begitupun juga dengan dari kelurahan, nanti kita juga akan dorong di setiap kelurahan itu ada RT-RT. Ya, kita ada misalnya RT Kelurahan Bagong. Itu setiap RT yang berada di Kelurahan Bagong akan mendapatkan stimulan setiap RT 50 juta. Uang 50 juta itu untuk apa? Itu juga berkaitan dengan intervensi terhadap ekonomi. Ya. Tentunya ini semua kami lakukan dalam rangka bagaimana menciptakan sebagai daya dukung dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap ekonomi masyarakat kita. Yang begitu beberapa juga program-program strategis. Misalnya nanti kami akan mengidentifikasi seluruh anak-anak yatim, ya, kemudian orang tua, ya, bahkan juga anak-anak yang disabilitas, ya, yang kemudian kami akan nanti intervensi, kami akan memberikan mereka stimulan per orang, per keluarga. Kalau ketika satu keluarga ada anak yatim sekitar 5 orang, maka sudah pasti akan mendapatkan stimulan dari kami, langsung ternama, teralamat. Begitupun juga dengan tadi anak-anak yang yang cacat, ya, di satu lintas anak-anak kita itu kemudian kita juga akan dukung. Termasuk juga kami akan melanjutkan terus insentif terhadap TPQ, kemudian kepada rumah sekolah minggu, kemudian kepada bapak pendeta, bapak pastor, bapak imam, itu termasuk mama janda orang. Ini kita juga kasih dukungan untuk mereka. Bahkan untuk sekolah itu sudah kami siapkan gratis, ya, dan itu sudah kami lakukan, ya. Tetapi yang menjadi kendala saat ini ada sekolah-sekolah yayasan. Nah, inilah yang nanti akan menjadi evaluasi kepada kami untuk nanti kami akan mengundang kembali seluruh yayasan-yayasan, misalnya YPPK, ada sekolah Don Bosco, YPK, ada sekolah-sekolah SMP YPK dan sebagainya, SD sebagainya. Itu kita akan panggil, lalu kita akan duduk bersama, kita rumuskan untuk bagaimana nanti kita bebankan semua dari APBD, karena persentase pembiayaan dari dinas pendidikan itu sebagai mandatory spending itu 20%, sementara untuk kesehatan ada 10% sampai 15%. Itu mandatory spending, sehingga kami akan nanti mengintervensi alokasi APBD kita, dan kemudian kita akan dorong bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia untuk anak-anak kita, baik di tingkat PAUD, tingkat SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Bahkan sekali lagi saya tegaskan, kami juga di tahun 2025 akan menambah biaya beasiswa, ya, beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya, yang anak berprestasi, baik itu berprestasi di bidang agama, berprestasi di bidang pendidikan, di bidang olahraga, sehingga nanti di situ kita akan mendorong dari sisi beasiswa kepada anak-anak kita. Saya pikir itu dari sisi kesiapan sumber daya manusia yang diintervensi langsung oleh anggaran APBD kita. Dari Fafak, Papua Barat, Tim Liputan Info Fafak TV melaporkan.